Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Kembali mempertemukan kita dalam program Suara Pertobatan di renungan pagi yang indah ini. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Dan pada saat ini kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita siapkan hati kita karena judul firman Tuhan yang saya beri hari ini adalah ada kuasa di dalam darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati piring-piring rohani kami, sehingga firman-Mu hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Dan kami semakin melangkah semangat sukacita bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya katakan salam bagi kita semuanya dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sahabat Facebook pendengar Suara Pertobatan, kini kita akan dengarkan renungan kita di pagi hari ini yang saya berikan judul bagi kita, ada kuasa di dalam darah Yesus. Seperti kita pernah mendengar lagu rohani dikatakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maka itu sebagai orang percaya tentunya ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Kuasa apa saja? Maka itu tentunya kita akan belajar dari kisah perjanjian lama. Nanti kita menuju kepada kisah perjanjian baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pada ketika itu dijajah oleh orang Mesir selama 430 tahun. Dan mereka namanya juga dijajah, tentunya kerja paksa, dan mereka mengalami penderitaan. Keluh kesah mereka, doa-doa mereka tentunya supaya mereka dilepaskan, dikeluarkan dari tanah Mesir, dan mereka hidup di dalam kelimpahan dan mengalami kemerdekaan. Dan doa-doa mereka itu didengar oleh Tuhan, sehingga Tuhan memanggil Musa untuk diutus untuk memimpin orang Israel ini keluar dari tanah Mesir. Karena selama 430 tahun mereka dijajah oleh orang Mesir. Nah, pada waktu itu keajaiban terjadi kepada Musa, bagaimana ketika Tuhan memanggil Musa dengan caranya yang ajaib, di mana Musa melihat ada belukar yang ada api. Lalu kemudian ketika dia menyimpang melihat, dilihatnya bahwa semak belukar itu tidak terbakar walaupun ada api. Sehingga dari situ dia mulai melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dari dalam api itu terdengar suara, ya, bahwa Tuhan akan memanggil Musa, Tuhan akan memutus Musa menjadi hambanya untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun sebetulnya beberapa kali Musa menolak panggilan itu, di mana Musa berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Ya, Tuhan, begitu. Ada beberapa kali, tetapi Tuhan berkata, Musa, bukankah abangmu itu Harun pandai berbicara, tapi aku akan memakai engkau. Maka itu Musa terpaksa, dia harus menjadi dan dia harus mau, Bapak Ibu Saudara, untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga beberapa kali Musa ini, Bapak Ibu Saudara, pergi ke istana untuk supaya mereka diizinkan keluar menyembah kepada Tuhan. Dan ternyata Firaun itu begitu keras hatinya dan tidak mengizinkan orang Israel beribadah, baik ke padang, baik keluar. Mereka terjajah di tanah Mesir. Walaupun sebetulnya ketika beberapa kali dia melapor ke istana bersama abangnya Harun, dan karena kedegilan hatinya Tuhan pun mengadakan sebuah keajaiban, di mana ketika Harun melemparkan tongkatnya, tongkat itu menjadi ular. Dan karena kekerasan hati daripada Fir'aun, maka Fir'aun pun memanggil ahli-ahli
jampi-jampi mereka. Mereka lemparkan juga tongkatnya, dan tongkat mereka juga jadi ular. Tapi kemudian tongkat Harun itu yang sudah menjadi ular itu memakan tongkat ahli-ahli jampi daripada Fir'aun, dan di situ sebetulnya bahwa Fir'aun sudah mengalami kekalahan, tapi dia tidak mengakui. Semakin dia mengeraskan hati dan tidak mengizinkan orang Israel beribadah dan tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga dengan kekerasan hatinya itu, Tuhan pun izinkan ada 10 tulah. Mari kita lihat di layar kita, di mana tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, boleh kita bayangkan bagaimana di istana dan di daerah Mesir itu ada air, itu semua air, baik di rumah, baik di selokan-selokan, baik di kamar mandi mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana air itu sudah menjadi darah. Tapi juga tetap Fir'aun mengeraskan hatinya, sampai Tuhan izinkan tulah yang kedua, yaitu apa saudara? Katak. Di mana-mana ada katak. Di istana Fir'aun ada katak, tetapi juga Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan pun izinkan tulah yang ketiga, yaitu apa saudara? Tulah yang ketiga adalah nyamuk, Bapak Ibu Saudara. Dan juga Fir'aun tidak mengizinkan orang Israel beribadah dan tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan pun izinkan ada tulah yang keempat, lalat pikat. Fir'aun tetap mengeraskan hatinya, maka Tuhan izinkan penyakit sampar pada ternak. Di mana ternak-ternak mereka ada lembu, ada sapi, ada kambing, domba. Ternak-ternak orang Mesir itu terkena penyakit, yaitu penyakit sampar. Setelah tulah ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 serta ke-5, tetap juga Fir'aun mengeraskan hati. Maka ketika Fir'aun mengeraskan hati, maka Bapak Ibu Saudara dalam Keluaran pasal 9 ayat 12, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah keras hatinya, sudah diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetap juga tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tetap tidak mau mendengarkan suara Tuhan lewat Musa waktu itu permisi agar mereka keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan pun mengeraskan hati Fir'aun. Maka lanjutlah tulah, Bapak Ibu Saudara. Tulah apa? Tulah yang ke-6, yaitu barah, di mana orang-orang Mesir pada ketika itu kena penyakit barah semuanya. Tapi itu pun tidak membuat Fir'aun untuk melembutkan hatinya, karena memang tadi di ayat 12 dalam Keluaran pasal 9, Tuhan telah mengeraskan hatinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, lanjutlah tulah yang ke-7, yaitu hujan es. Setelah hujan es terjadi, maka masuk ke tulah ke-8, ada belalang. Lanjut ke tulah 9. Nah, tulah ke-10 sebetulnya adalah dikenal dengan pemberitahuan. Yaitu apa pemberitahuannya saudara? Pemberitahuannya adalah di mana anak sulung daripada kematian anak sulung. Jadi kematian anak sulung, yaitu Tuhan memberitahukan Bapak Ibu Saudara kepada Musa, ya, di dalam Keluaran 12 ayat 12 sampai 13, sebab pada malam ini, jadi Tuhan memberitahukan kepada orang-orang Israel melalui Musa, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Tuhan katakan, aku akan menghukum tanah Mesir di mana anak-anak sulung mereka akan mati, tapi engkau tidak akan mati kalau engkau melakukan perintah ini. Jadi perintahnya Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 23, sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan.
Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba. Dari sini sudah perhatikan domba. Ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang dan atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan ayat ini, maka kita lihat di sini Alkitab tadi katakan bagaimana Tuhan memberitahukan bahwa Dia akan datang ke Mesir. Maka Bapak Ibu Saudara, Dia akan menulahi di mana anak-anak sulung dari istana sampai ke masyarakat, bahkan hewan-hewan akan mati. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada orang Israel, ambillah domba, lalu taruhlah darahnya ke kedua tiang pintu. Sudah perhatikan gambar, ini pintu, ini tiangnya, di sini tiangnya, dan kedua ambang pintu. Jadi kalau kita tarik garis vertikal dan horizontal, maka itu sudah berbicara tentang salib, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada kuasa dalam darah Yesus. Maka benar, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan lewat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan lewat, saya baca Keluaran pasal 12 ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Sudah perhatikan, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Jadi di tanah Mesir pada tengah malam ada ratapan tangis yang sangat luar biasa, di mana setiap rumah selain rumah orang Israel yang sudah menaruh darah domba di depan pintu mereka, maka semua terjadi ada kematian, yaitu kematian anak sulung. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika kengerian itu terjadi, barulah Fir'aun berkata, pergilah dari daerah kami ini. Barulah keluar orang Israel, di situ diizinkan sebanyak lebih kurang 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi makna dari ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa apa Bapak Ibu Saudara? Kita akan belajar yang pertama adalah, saudara perhatikan, ada kuasa di dalam darah Yesus. Kuasa apa? Yang pertama, kuasa darah Yesus melindungi kita dari segala mara bahaya. Jadi mari kita pergunakan darah Yesus itu, kemana kita pergi, kemana kita berada, kita katakan kepada Tuhan dengan iman, Tuhan tutup bungkus aku dengan kuasa darahmu, tutup bungkus suamiku, anakku, bisnisku, gerejaku, semuanya, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat jahat. Dan kuasa darahnya itu sangat luar biasa. Ya, kalau domba, benar-benar domba hewan, Bapak Ibu Saudara, waktu itu bisa menyelamatkan orang Israel terhindar dari kutukan, terhindar dari mara bahaya. Maka Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29 berkata, akulah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya Yesus adalah domba yang sangat sempurna. Jadi ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa apa saja? Yang pertama, kuasa darah Yesus melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kuasa darah Yesus Bapak Ibu Saudara mengampuni segala dosa kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, datang kepadanya mohon pengampunan, ya. Dosa kita disucikan, baik dosa perbuatan, dosa turunan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Yesus, Dia telah mati di kayu salib dan dosa kita sudah dipakukan dan kita mengalami pengampunan.
Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kuasa darah Yesus itu mampu mengampuni segala dosa kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kuasa darah Yesus mampu menyembuhkan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23 dan 24, saudara, dikatakan di sini, ketika ia dimaki, Yesus tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, Yesus tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kuasa darah Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, mampu menyembuhkan saya dan menyembuhkan saudara-saudara. Kalau saudara hari ini mengalami sakit, dokter katakan ini tidak bisa sembuh, dokter katakan kamu harus ini, kamu harus itu. Bapak Ibu Saudara, bisa saja iya, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus yang mampu menolong saudara, dan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Yang keempat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa apa saja? Kuasa darah Yesus menebus kita dan menyelamatkan kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa darah Yesus menebus kita dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya agama di dunia ini yang berbicara tentang penebusan adalah Alkitab, di mana perbuatan baik memang baik, tetapi perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa, karena dosa adalah hutang nyawa, dosa adalah hutang darah. Maka darah Yesus menghapuskan segala dosa saudara, dan darah Yesus menebus kita, sehingga kita memiliki keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Facebook Suara Pertobatan, jika kita mengerti ada kuasa dalam darah Yesus, maka mari kita aplikasikan itu dalam kehidupan kita, sehingga kemanapun kita pergi, ada perlindungan, ada proteksi kuasa dari sorga menyertai saya dan saudara. Dengan iman kita selalu dijaganya dengan kuasa darahnya yang kudus. Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita, Tuhan hebat, dan mari kita aplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Ada kuasa dalam darah Yesus. Apa saja Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kuasa darah Yesus melindungi kita dari segala mara bahaya. Yang kedua, kuasa darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Yang ketiga, kuasa darah Yesus mampu menyembuhkan. Yang keempat, kuasa darah Yesus menebus kita dan menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita telah peringati bagaimana Yesus telah disalibkan di Bukit Golgota, dan Bapak Ibu Saudara, Dia menanggung segala dosa kita, dan Dia menebus kita, dan Dia memberikan hidup yang kekal kepada saya dan kepada saudara. Datanglah kepadanya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Bagaimana kekuatan darah-Mu sungguh luar biasa, menebus, menyembuhkan, memproteksi, bahkan memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, dan pengorbanan-Mu itu memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Biarlah setiap kami dan pendengar Suara Pertobatan ini semakin hari semakin mengaplikasikan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat akan mengiringi langkah kehidupan kami. Ada Yesus, ada darah-Mu yang senantiasa menutup bungkus kami, keluarga kami, bisnis, usaha, pekerjaan, gereja-Mu, dan bangsa kami selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa bertemu di lain
waktu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom.